Setelah Tianjian King Yuan menghilang ke dalam pusaran, Chu Feng terus menatap pusaran itu, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Kenapa kamu melamun? Tanya Dandan. Saya berpikir, meskipun saya sudah berlatih keras, selalu ada hal-hal yang tidak dapat saya atasi. Sepertinya aku sudah membuat kemajuan, tapi aku masih belum bisa benar-benar melindungi orang-orang yang aku sayangi. Chu Feng menghela napas. Hidup memang seperti ini. Percaya atau tidak, meskipun kamu benar-benar memiliki kekuatan yang tak terkalahkan di dunia, akan tetap ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan, dan kamu akan tetap bersedih, kata Dandan. Aku tidak terlihat sedih, kata Chu Feng. Kamu belum murung, kamu hanya tidak menunjukkannya, tapi ratu ini tahu betapa khawatirnya kamu terhadap nenekmu. Tapi nggak ada gunanya khawatir. Kalau kamu nggak punya kemampuan, tingkatkan saja kemampuanmu. Padahal adikmu sudah bilang untuk nggak ikut campur urusan di sini. Aku tidak ingin terlibat, tapi aku tetap terlibat, jadi aku akan terlibat sampai akhir. Sekarang, mari kita pelajari dan cari tahu batu nisan mana yang mengandung kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatanmu. Ayo kita gali, kata Dandan. Itulah maksudku. Ayo pergi. Saat Chu Feng berbicara, dia melompat dan meninggalkan tempat itu. Ketika mereka meninggalkan kabut, mereka mendapati bahwa orang-orang dari Istana Pedang Surgawi telah pergi dan mereka tidak menunggunya. Tapi Chu Feng tidak peduli. Dia memang tidak ingin pergi bersama mereka. Tapi Dandan agak kesal. Apa yang terjadi dengan orang-orang dari Istana Pedang Surgawi? Tianjian King Yuan bilang begitu, lalu mereka pergi begitu saja. Mereka benar-benar tidak punya taktik, keluh Dandan. Saya tidak menyuruh mereka menunggu. Mereka tidak yakin apakah saya akan keluar, jadi wajar saja jika mereka tidak menunggu. Dibandingkan dengan Dandan, Chu Feng lebih berpikiran terbuka. Ketika Chu Feng terbang keluar dari makam, ia mendapati makam itu telah berubah. Makam itu redup, tetapi tidak mati. Rasanya seperti cangkang kosong. Ini juga menunjukkan bahwa warisan makam ini telah diambil. Dengan sedikit pengamatan saja, orang dapat mengetahui bahwa tidak perlu memasuki makam ini. Namun, Chu Feng juga jelas bahwa alasan Tianjian King Yuan memilih makam ini tidak ada hubungannya dengan mudah atau tidaknya makam tersebut, tetapi terutama karena kekuatan makam ini sesuai dengan kekuatan yang mereka butuhkan. Makam Sang Guru Pedang, nama pemiliknya adalah bukti terbaik. Karena Chu Feng berniat terlibat dalam kekacauan ini, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan kuburan yang dapat membantunya. Oleh karena itu, Chu Feng tidak meneruskan perjalanannya lebih dalam, tetapi malah meneruskan jalan yang sama yang ditempuhnya dahulu. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, Chu Feng tiba di depan sebuah makam. Makam ini adalah makam yang lebih kecil di dalam gundukan pemakaman kuno ini. Tidak ada nama di makam itu dan tampak biasa saja, tetapi Chu Feng langsung menuju ke sana. Chu Feng, makam ini terlihat biasa saja. Kenapa kau memilih tempat ini? Melihat Chu Feng langsung menuju makam tanpa berniat meneruskan perjalanannya, Dandan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Meskipun saya mencari nenek saya juga mengamati dengan saksama sepanjang perjalanan. Ada beberapa makam yang tidak bisa saya lihat tembus, tetapi di antara makam-makam yang bisa saya lihat tembus, tidak banyak yang bisa membantu saya. Dan aura jahat yang dipancarkan makam yang bisa membantuku juga berbeda. Makam ini relatif kurang berbahaya, dan menurutku, mungkin menyembunyikan peluang yang berkaitan dengan seni pembentukan penghalang, jelas Chu Feng. Kalian ini, kukira yang ada di pikiranmu cuma nenekmu, tapi aku nggak ngangka kalau terburu-buru kayak gitu nggak ngaruh ke pengamatanmu, kata Dandan sambil tersenyum. Dia awalnya mengira bahwa Chu Feng kembali karena dia merasa makam di dalam makam kuno itu lebih berbahaya. Tanpa diduga, Chu Feng telah menemukan targetnya sejak lama. Proses memasuki makam ini mirip dengan makam yang dipecahkan Jian King Yuan hari itu. Dari kejauhan, tempat ini tampak seperti makam raksasa, tetapi ketika Anda mendekat, Anda akan diselimuti kabut yang terbentuk oleh suatu formasi. Melewati kabut tersebut, sebuah dunia muncul di depan mata Anda.
Pemandangan dunia makam ini tidak semenyenangkan yang dipecahkan Tianjian King Yuan. Di sini, langit dan bumi memiliki warna yang sama. Kekosongan adalah lapisan awan kelabu yang sangat tebal yang menutupi langit dan matahari. Bumi tertutup debu. Gunung, sungai, dan bumi semuanya berwarna abu-abu, tak ada warna lain yang terlihat. Jika dunia makam yang didobrak Tianjian King Yuan penuh dengan vitalitas, maka tempat ini sudah mati dan tidak ada jejak kehidupan. Menabrak. Namun, saat Chu Feng baru saja memasuki dunia ini dan masih berada tinggi di udara, angin aneh tiba-tiba muncul. Pasir dan batu abu-abu di tanah langsung melesat ke langit dan menelan Chu Feng. Meskipun pasir dan batu itu kecil, mereka bagaikan pisau tajam dan memiliki kekuatan luar biasa. Baik itu tekanan maupun pertahanan penghalang, semuanya tidak efektif, dan pasir serta batu langsung menghantam Chu Feng. Meskipun tidak berakibat fatal, dia tetap saja dipukuli dengan parah. Kalau begini terus, aku akan dimakan pasir hidup-hidup dan berubah menjadi tumpukan tulang. Chu Feng, apa kabar? Menyadari bahwa pasir dan batu ini tidak sederhana, gerbang menuju roh dunia terbuka. Namun, sebelum Dandan keluar, Chu Feng buru-buru berkata, "Dandan, jangan keluar. Ini formasi. Kekuatanmu tidak bisa menghentikannya. Kau harus menghancurkannya." Melihat Chu Feng berkata demikian, Dandan tidak keluar maupun berkata banyak, melainkan hanya menonton. Dia percaya pada penilaian Chu Feng. Tubuh Chu Feng berlumuran darah, dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Kondisinya semakin memburuk. Namun, mata Chu Feng tenang, seolah-olah dia tidak merasakan sakit, dan dia menatapnya dengan saksama. Dia sedang mencari solusi. Tidak butuh waktu lama sebelum mata Chu Feng berbinar. Ya, Chu Feng mencubit formula ajaib dan melepaskan kekuatan penghalang. Kekuatan penghalang tersebut berisi lintasan formasi khusus dan menyatu dengan pasir dan batu. Kekuatan penghalang itu tampaknya memberikan efek menenangkan, dan tak lama kemudian pasir dan bebatuan berjatuhan, bahkan angin aneh pun menghilang. Tidak hanya itu, sebuah batu nisan besar tampak di kejauhan. Chu Feng, kamu layak menjadi diriku. Dandan memuji dengan gembira. Biasanya, pada jarak ini, Chu Feng tidak akan dapat melihat batu nisan karena jaraknya memang jauh. Alasan mengapa hal itu tiba-tiba muncul secara alami terkait dengan fakta bahwa Chu Feng baru saja memecahkan angin pasir dan batu yang aneh. Itu dianggap sebagai hadiah atas keberhasilan Chu Feng dalam menghancurkan formasi, dan memberikan bimbingan kepada Chu Feng. Benar saja, ini makam guru roh dunia. Kalau tidak, kita tidak akan memasuki dunia ini dan langsung diuji oleh formasi dunia. Tapi hal buruknya adalah metode persembunyianku tidak berguna di sini. Chu Feng dapat merasakan bahwa cara tersembunyinya masih ada, tetapi tidak efektif. Jelas, pemilik di sini lebih mendorong persaingan dan tidak mengizinkan penyembunyian. Chu Feng, menurutmu seberapa sulit tempat ini? Tanya Dandan. Ini tidak mudah, tapi aku harus bisa menguasainya. Saat Chu Feng berbicara, dia terbang menuju batu nisan. Selama perjalanan ini, Chu Feng juga melihat satu atau dua kerangka, dan bahkan asal-usul mereka hilang, tetapi itu tidak berlangsung lama. Jelasnya, mereka tidak menjalani ujian formasi pasir dan batu setelah memasuki dunia ini. Sepertinya ada beberapa orang yang masuk ke sini. Alasan Chu Feng membuat keputusan ini adalah karena dia tahu bahwa meskipun pasir dan batu dapat merenggut nyawa orang, mereka tidak akan menghancurkan harta karun tersebut. Misalnya, meskipun saya diserang pasir dan batu serta mengalami luka di sekujur tubuh, pakaian saya tetap utuh. Pasir dan batu merupakan formasi yang tidak hanya dapat menembus seni bela diri dan formasi penghalang, tetapi juga sarana pertahanan konvensional. Bahkan pakaian dapat ditembus tanpa rusak. Oleh karena itu, pakaian kerangka yang dilihat Chu Feng di sepanjang jalan masih utuh. Namun, tak sekian kun mereka tidak tertinggal, hanya tulang dan pakaian yang tersisa. Selain itu, tidak ada harta lain yang tersisa di tubuh mereka. Chu Feng menilai bahwa selain orang mati, masih ada orang yang selamat, dan para penyintas itulah yang mengambil harta benda orang mati. Berdengung.
Dan pada saat ini, kekosongan di sekitarnya tidak hanya bersinar terang, tetapi juga menjadi sangat indah. Pada saat yang sama, ada rantai besar yang berputar-putar di luar cahaya terang itu. Itu adalah formasi blokade yang menutup seluruh dunia dan menjebak Chu Feng di dalamnya. Tapi, bentuk formasi itu jelas bukan formasi penghalang dunia ini.